أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kepada teman-teman sekalian yang ada di grup tahsin dasar kelas 1 ini, yang semoga Allah menjaga antum semua dan merahmati kita semua insyaallah. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu bagi yang belum pernah belajar tahsin. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang sudah pernah belajar tajwid, ya, seperti idhar, ikhfa, iqlab, idgham, mad wajib, mad jaiz, mad badal, dan mad iwad, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, insyaallah ini akan sangat membantu dalam hal praktek. Makanya kebanyakan teman-teman, bukan teman-teman ya, ibaratnya di pondok pesantren sekalipun, alhamdulillah saya tamatan pondok pesantren di Yogyakarta. Kami dulu waktu di Jogja juga kita tahu materi-materi tajwidnya, akan tetapi dalam hal praktek itu terkadang masih jauh. Contoh seperti yang kecil saja, mengucapkan huruf-huruf vokal seperti a, i, u, fathah, kasrah, dan dhammah. Itu a, itu harus maksimal a, sempurna a, ya, untuk memulai belajar tahsin. Jangan setengah-setengah, jangan tapi a, ya. Kemudian i ya. Jadi rongga mulut ketika i itu bibir bagian bawah itu diturunkan. I, rahang yang bagian bawah itu diturunkan. I bukan i nanggung, tidak, tapi i sempurnakan. I. Kemudian u juga itu harus disempurnakan. A, i, u, benar-benar dimonyongkan bibir itu. U, ya. Agar apa? Supaya terbiasa melafalkan dhammah dengan sempurna. Ya, begitu. Melafalkan dhammah dengan sempurna. Untuk pelajaran awal ini kita masuk kepada pembahasan mad. Yang paling ringan adalah pembahasan tentang mad, yaitu panjang. Ya, panjang. Ya, bacaan yang dibaca panjang. Ya. Dan huruf mad sendiri itu ada 3. Dan termasuk huruf mad itu adalah makhrajnya ada di rongga mulut. Ya, rongga mulut a, i, u itu termasuk semuanya rongga mulut. Ya, rongga mulut a, i, u. Ya, coba sekalian bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dari grup ini, silahkan dipraktekkan, disempurnakan. Ya, untuk awal coba direkam a, i, u. Dari sekarang direkam lewat suara. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A, i, u. A, I, U. Bismillahirrahmanirrahim. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Nah, Ibu Lian, ketika mengucap huruf A itu jangan menggunakan hidung ya, jangan A, tapi A biasa, A, I, U, A, I,
u, ya, jangan a. Kalau a itu pakai hidung. Usahakan tidak usah pakai hidung, tapi a, i, u. Ya, maksimalkan, dibuka 100%, a, i diikan 100%, kemudian u dimonyongkan 100%. Coba diulangi, Bu Lian. A, I, U. A, I, U. A, i, u. A, I, U. Bismillahirrahmanirrahim. A, I, U. 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 Ya, baik, alhamdulillah. Ini benar-benar menjadi pondasi awal, ya, untuk membaca, mempraktekkan ilmu tajwid kita ke dalam Al-Quran. Yang kemudian pondasi kedua adalah panjang dan pendek. Ya, kita bahas tentang mad. Huruf mad itu ada tiga. Alif, kemudian ya sukun, kemudian waw sukun. Ya, alif, ya sukun, dan waw sukun. Nah, itu huruf mad. Kita belajar dulu tentang kemudian porsi mad. Porsi mad itu ada tiga. Ada mad porsinya panjang 2 harokat, ada mad porsinya panjang 4 harokat, dan mad panjang 6 harokat. Hanya 3 itu secara umum. Ya, secara umum hanya 3 itu. Dan secara praktik pun hanya 3 itu, ya. Mad 2 harokat, mad 4 harokat, dan mad 6 harokat. Ya. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu tentang mad 2 harokat. Ya, mad 2 harokat. Mad 2 harokat, ya, mad 2 harokat itu tandanya adalah, ada tandanya, ya. Di situ ada fathah. Ada fathah, pasti kalau mad 2 harokat setelah fathah itu di depannya ada alif. Itu pasti mad 2 harokat. Kemudian setelah kasroh di depannya itu ada ya. Ya. Kemudian tanda yang ketiga adalah setelah dhammah itu pasti ada waw sukun. Ya, saya ulangi. Yang pertama adalah setelah fathah itu ada alif. Yang kedua adalah setelah kasroh itu ada ya sukun. Yang ketiga setelah dhammah itu ada waw sukun. Nah, sekarang begini. Banyak sekali, bahkan teman-teman kemarin yang ikut tes, ya, dalam membaca surah Nuh, bacaannya bagus, tetapi mad 2 harokatnya saja itu ada yang kelebihan, ada yang kurang, bahkan dibaca pendek. Tapi yang saya amati itu kelebihan. Ya, kelebihan. Biasanya ustadz-ustadz kita di YouTube mau dimanapun biasanya mengajarkannya cara 2 ketukan. Nah, bagi saya 2 ketukan itu porsinya itu bagus, memang benar seperti itu 2 ketukan. Cuma metode itu untuk mengukurnya itu belum pasti. Nah, untuk supaya memastikan dan menjadi kebiasaan kita ketika membaca Al-Quran mad 2 harokat sesuai dengan porsinya, caranya adalah 1 ayunan.
satu ayunan. Contohnya a, i, u. Nah, seperti itu ayunannya, ya. A, i, u. A, i, u. A itu satu ayunan, i satu ayunan lagi, u satu ayunan lagi. Nah, begitu. Jadi ketika masuk 4 harokat, dilebihkan saja lagi. A 6 harokat, a. Nah, gitu. Jadi coba, dan kuncinya ya, menurut pengalaman saya mengajar tahsin, kuncinya ada di mad 2 harokat. Kalau mad 2 harokatnya sudah bagus bacaannya, porsinya udah pas, insya Allah mad 4 harokat dan mad 6 harokat itu lebih mudah untuk dipraktekkan. Karena kebanyakan yang salah itu mad 2 harokatnya, buat mad 4, buat mad 6, tapi mad 2 harokatnya. Karena porsinya kelebihan, kebanyakan salah di situ. Ya, coba kirimkan lagi suara tentang praktek membaca mad 2 harokat. A, i, u. Ingat ya, bacanya harusnya a, i, u. Tidak boleh a, i, u. Itu salah. Ya, itu kurang tepat. Tapi harusnya a, i, u. Nah, itu terus diulang-ulang. Coba direkam suara dari sekarang. Saya tunggu. Ya, saya berharap semuanya hadir. Jadi langsung direkam, langsung rekam. Gitu, agar cepat mengkoreksinya. Ya, biar materi kita juga enggak terlalu lambat. Ya. Silahkan direkam. A, i, u. 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 Bismillahirrahmanirrahim. A, i, u. A, i, u. Bismillahirrahmanirrahim. A, i, u. A, i, u. Bismillahirrahmanirrahim. A, i, u. Bismillahirrahmanirrahim. A, i, u. Baik, alhamdulillah semuanya baik, bagus ya. Nah, saya berharap membaca mad 2 harokat itu menjadi kebiasaan ketika membacanya. Ini dalam tahap belajar ya. Ingat, ini dalam tahap belajar untuk membiasakan bacaan kita itu diayunkan ketika 2 harokat. Ketika 2 harokatnya itu sudah terpati, ibaratnya sudah paten dalam kita mengeterapkan dalam membaca Al-Quran, sudah paten ya. Itu nanti mau pakai nada apapun ketika kita belajar nada atau morotal, mau pakai nada sendiri atau membaca Al-Quran, itu dengan karena udah terbiasa, itu dengan sendirinya kita membaca 2 harokat, mad 2 harokatnya akan bagus, akan sesuai dengan porsinya. Nah, kita praktik kepada lafal isti'adzah. Ya, kita praktekkan mad 2 harokatnya itu pada lafal isti'adzah. Ya. Nah, pertama tadi kita ingat huruf vokalnya dimaksimalkan. A, kemudian ketika kasroh i, ketika dhamma itu u. Nah, kita praktek kepada lafal isti'adzah. Ya.
Alhamdulillah. Untuk praktik mad dua harokatnya, alhamdulillah bagus semua ya. Sekarang kita akan praktik sekaligus dua lafaz, yaitu isti'adzah dan basmalah. Tadi ada beberapa yang belum saya sampaikan tentang isti'adzah ya. Saya akan kupas di sini sampai semuanya, supaya nanti tinggal praktek, tinggal nanti saya menilainya. Pertama, cara membaca a'udzubillah atau isti'adzah ya. Pada lafaz minasyai, syai itu kembalinya ke i, kembalikan dia ke i. Syaitonir rajim, bukan syaito atau syaito atau syauto, tapi syaito, kembalikan ke i, itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahas basmalahnya. Bismillah, bis itu tipis. Bis s ya, jangan sampai bish, jangan, tapi itu salah. Yang benar adalah bis tipis. Bismillahirrahmanirrahim ya, itu ditebalkan huruf ro-nya ya, ditebalkan huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim itu hanya dipedaskan. Dulu pernah kita bahas di tahsin umum, huruf H itu makhrajul hurufnya ada di tengah tenggorokan dan dipedaskan. Ada hamznya yang keluar. H. Bismillahirrahman. Man juga diayunkan karena dia dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim ya. Diusahakan pedasnya H itu dimaksimalkan, benar-benar dimaksimalkan ya, agar terbiasa ya. Hubah ya. Ayah, biasa gitu kita kalau menyebut lafal memanggil ayah itu pakai H ya kan, bukan ayah tapi ayah, seperti itu ya. Saya ulangi dari isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan direkam lagi isti'adzah dan basmalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu huruf za, zizu, a'udzu itu ujung lidahnya diletakkan di gigi atas bagian dalam ya Bu ya. Jadi ujung lidahnya itu diletakkan di gigi atas bagian dalam, diletakkan saja, ditempelkan, tidak boleh ditekan. Jadi nanti tidak ada bunyi z-nya, nggak ada, tapi zu, za. A'udzu, za, bukan za, bukan zu, tapi zu ya. Coba silakan diperhatikan. A'udzu
minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf sya itu kurang apa Bu? Kurang tafasyi apa ya maksudnya? Kurang deres anginnya. Sya. Jadi huruf sya itu makhraj hurufnya lidah bagian tengah itu dinaikkan ke langit-langit. Lidah bagian tengah itu dinaikkan ke langit-langit supaya jadi sya. Sama dengan kita mau ucap huruf iya. Ya, sya, ja itu tengah lidah dinaikkan langit-langit. Setelah tengah lidah dinaikkan ke huruf langit-langit, kemudian keluarkan anginnya. Sya. Aisyah. Begitu ya. Silakan diulang, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah belajar kita tidak terasa dari jam 8 sampai sekarang sudah jam setengah 10. Gitu kita membahas tentang basmalah dan isti'adzah. Insyaallah teman-teman tidak akan yang belum bisa mengikuti ini atau masih ada kesibukan atau bagaimana, insyaallah tidak akan ketinggalan karena dua lafaz ini sebelum kita membaca Al-Quran nanti insyaallah besok kita akan bahas Al-Fatihah ya. Kita akan juga sebelum itu juga pasti tetap akan saya koreksi isti'adzah dan basmalahnya ya. Yang sudah bisa ya silahkan diistiqomahkan, maksudnya gini, jangan sekarang bisa, besok nggak bisa. Nah, silahkan dipraktekkan. Begitulah cara membaca mad dua harokat. Manfaat, mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semuanya ya. Dan ini semua kita lakukan demi Allah, insya Allah. Demi Allah insyaallah ya, karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian kata Rasul adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, jadi kita termasuk insyaallah termasuk orang-orang yang terbaik ya sesuai dengan hadis tersebut. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.